Yang kita akan bicarakan di malam hari ini adalah Nabi yang terakhir dari Nabi-Nabi Bani Israel. Kita tahu bahawa setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para Nabi dan Rasul kembali nasabnya kepada Ibrahim. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan ada Nabi-Nabi Arab, kemudian juga ada Nabi-Nabi Bani Israel. Adapun Nabi-Nabi Arab dimulai daripada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Shu'aib, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi-Nabi Bani Israel, maka jumlahnya ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah ini. Khuruju Dajjal, keluarnya Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan khurujud Dajjal. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku hidup dan Dajjal dimunculkan juga hari ini, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau seandainya Dajjal itu keluar sementara aku sudah mati, maka kalian akan menghadapi Dajjal masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap jiwa pasti mengalami kematian. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang Nabi. Maka Dajjal akan keluar sebagaimana sabda Nabi SAW, lan taqumas sa'atu hatta tarau qablaha asyra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, kecuali engkau melihat sebelumnya 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama dukhan, munculnya asap tebal di langit. Yang kedua dabbah, binatang yang melata yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Kemudian yang ketiga tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kemudian yang keempat, kata Rasul, nuzulu Isa, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian yang kelima, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya dua kabilah besar, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam, wa thalathatu khusuf, ada 3 gempa besar. Yang keenam gempa di arah timur, yang ketujuh gempa di arah barat, yang kedelapan gempa di Jazirah Arab. Kemudian kata Nabi SAW, dan yang terakhir manusia akan digiring oleh api dari Adan menuju Syam. Disitulah tempat berkumpulnya manusia. Ma'asyiral muslimin, di sini Nabi SAW menyebutkan nuzul Isa. Isa akan turun. Untuk apa Isa turun itu? Kenapa Isa turun di akhir zaman setelah diutusnya Nabi SAW? Apakah Isa akan mendakwahkan syariat Injilnya kepada manusia? Tidak. Tugas Isa turun bukan itu. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa akan turun kepada kalian. Kana hakiman adalan, dia akan menjadi hakim yang adil. Fayaksirus salib, akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi. Wa yada'ul jizyata, dan akan mengambil upeti. Kemudian kata Nabi SAW, dan harta akan melimpah sampai-sampai sujud 1 kali
jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya karena banyaknya manusia yang kaya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, in syi'tum, kalau kalian mau, bacalah ayat wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan nanti di akhir zaman sebagian besar ahli kitab akan masuk ke dalam Islam berkat dakwah Isa sebelum kematian Isa bin Maryam. Maka Isa ada hubung kait dengan kaum muslimin karena dia yang akan membantu perang melawan Dajjal. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah atau dikenal dengan Imam Mahdi melawan tentara Dajjal yang diikuti 70.000 orang-orang Yahudi Aspahan lengkap dengan atributnya, tidak sanggup melawan mereka, sehingga Al-Mahdil Muntadhar dengan pasukan kaum muslimin yang sedikit bersembunyi di bukit di Palestina, sampai akhirnya mereka terkepung dengan tentara Dajjal. Akhirnya mereka mengalami kelaparan, sampai-sampai kepala sapi kalau seandainya ada jauh lebih baik dibandingkan dunia dan perhiasannya, saking kelaparannya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Al-Mahdi, ya Imam, kalau kita tinggal di sini kita akan mati kelaparan, tapi kalau kita turun kita akan berperang melawan Dajjal, tentu kita akan dikalahkan. Tapi menurut kami mati syahid jauh lebih mulia dibandingkan mati kelaparan. Akhirnya kemudian tepat di waktu subuh, mereka sudah mempersiapkan pakaian-pakaian besi mereka, siap turun dari bukit itu melawan tentara Dajjal. Mereka sudah pasrah apapun yang terjadi. Tiba-tiba di waktu setelah azan, langit gelap, tiba-tiba terang, kemudian Isa turun diapit oleh 2 malaikat. Kemudian turun di tengah-tengah pasukan itu, awalnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Kemudian menjumpai para tentara yang sedang bersembunyi di bukit bertepatan dengan salat subuh. Karena Imam Mahdi sudah tahu ciri-cirinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin tahu itu adalah Isa bin Maryam. Maka Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya Ruhallah, silahkan kau jadi imam salat kami wahai Isa bin Maryam. Tapi Isa menolaknya dan mengatakan, setiap kaum ada pemimpinnya, engkaulah yang maju jadi imam. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam. Kemudian Isa salat di belakang Imam Mahdi mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, maka Isa mempersiapkan pasukan dan siap memimpin mereka. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka, kemudian memberitahu derajat mereka di sorga. Kemudian Isa memberikan 3 pilihan kepada mereka. 1, kalau kalian mau, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah biar Allah mengutus pasukan yang bukan kalian, pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengirim azab kepada mereka, sehingga azab inilah yang akan menghancurkan mereka, dan kalian tidak akan meninggal, kalian akan selamat. Dan yang ketiga, atau kalian siap perang, aku yang akan memimpin, aku yang akan memimpin kalian, dan aku akan berdoa pasukan Dajjal tidak sanggup untuk mengangkat pedang mereka. Akhirnya kemudian mereka memilih yang ketiga. Maka turunlah pasukan kaum muslimin dipimpin 2 manusia mulia, Al-Mahdil Muntadhar dan Isa bin Maryam. Kemudian berperang habis-habisan melawan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa, Dajjal pun lari, karena tahu dia akan dibunuh oleh Isa. Lari ke barat, dikejar ke barat, lari ke timur, dikejar ke timur. Ketika Dajjal tidak ada tempat untuk berlari, tepat berada di tengah-tengah kota Israel. Disitulah kemudian Dajjal dibunuh di tangan Isa bin Maryam, ditebas kepalanya, kemudian kepalanya dilempar kepada pasukan orang-orang Yahudi, ketakutanlah mereka. Ketika kemudian Dajjal meninggal dunia, kemudian orang-orang Yahudi ketakutan, maka mereka lari tunggang langgang bersembunyi di batu. Tiba-tiba batu bisa bicara, ya Muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Sembunyi di pohon-pohon bisa bicara.
tidak ada satupun tempat persembunyian Yahudi kecuali bisa bicara, kecuali satu pohon yang sekarang sedang dilestarikan orang-orang Israel, namanya gharqad. Tidak mau bicara dia. Makanya orang-orang Yahudi nanam gharqad sampai hari ini. Pohon gharqad, pohonnya orang-orang Yahudi, sejenis cemara begitu, tapi cemara bukan gharqad, ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka ketika Dajjal meninggal, Isa bin Maryam memimpin kaum muslimin, berhukum dengan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi, kemudian bumi kembali berkah sebagaimana permulaan ciptaannya. Sampai-sampai pohon delima, satu buah delima itu 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Kita bisa bayangkan berapalah buah delima itu besarnya, paling sekepal. Tapi di masa Isa bin Maryam, delima itu besar, sampai 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Gimana isinya? Satu saja, satu butir antum sudah mencret. Besar, karena menunjukkan bahwa di zaman itu kembali disuburkan Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan ada hubung kait antara Isa dengan kaum muslimin. Bahkan di zaman Nabi SAW, Muqawqus itu raja Mesir, agamanya Nasrani. Ketika Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja untuk ditawari masuk Islam, salah satunya adalah Muqawqus, raja Mesir. Ya, memang raja Mesir tidak masuk Islam, tidak sebagaimana Najasyi, tetapi dia menyambut baik surat itu. Kemudian sebagai balasannya diberikan hadiah Nabi SAW seorang budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Muqawqus raja Mesir inilah, maka Nabi SAW memiliki putra namanya Ibrahim. Ada hubung kait. Bahkan ketika Nabi SAW mengutus para sahabat untuk hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Ashama ibnu Afjur. Ashama ibnu Afjur itu raja Ethiopia, atau digelar dengan Najasyi, dilindungi oleh orang-orang Najasyi, sehingga ketika orang-orang Quraisy itu berusaha mengembalikan mereka, ditolaknya. Dan belakangan setelah kemudian berdebat dengan Ja'far bin Abi Thalib, orang-orang musyrik, kemudian ditengah-tengahi oleh Najasyi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, belakangan Najasyi masuk Islam. Padahal kaumnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika wafat Najasyi, Nabi SAW mensalat gaibkan beliau. Bahkan di zaman itu orang-orang Najran, Yaman, banyak yang beragama Nasrani, berbondong-bondong datang kepada Rasul, berdebat soal kenasranian, kemudian belakangan mereka masuk Islam. Jadi ada hubung kait antara kita dengan Isa dan juga umatnya Nasrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya wajar kalau Al-Quran itu secara komplit menjelaskan sejarah Isa sejak lahirnya, ibunya, siapa yang mengkafilnya, sampai di waktu dewasanya, sampai diangkatnya, betul-betul dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kita mengakui Isa bin Maryam, dia adalah agama bagi orang Nasrani, nabi bagi orang Nasrani, sebagaimana kita mengakui Musa adalah nabi bagi agama Yahudi. Tapi mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Jahatnya mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Makanya ketika Imam Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala berdebat dengan seorang Nasrani dan mengatakan, kata Nasrani ini, ya Baqillani, kenapa agamamu fanatik sekali? Kata Imam Baqillani, kenapa emangnya? Kalian melarang menikahkan putri-putri kalian dengan kami orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, sementara kalian membolehkan menikahkan laki-laki kalian dengan putri-putri kami. Kata Imam Baqillani, karena kami umat Islam bagi kalian dan mengaksa kepada Yahudi, tapi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masuk pada kisah. Siapa dia? Kita awali kisah ini. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat namanya Al-Fatihah,
Al-Imran itu keluarga Imran. Penamaan Al-Imran itu, pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qalat imra'atu Imran, dan ketika berkata istrinya Imran. Al-Imran 30. Yang ketiga, Allah astafa Adam. Pertama dalam surah 2 Al-Imran 35 dan Al-Imran 3 beradik. Bab dan Maryam, kakek daripada Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita mulai kisahnya. Bani Israel. Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok di zaman itu. Ada Bani Israel yang saleh, taat dengan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, suci. Maka di situ yang memakmurkan Baitul Maqdis, itu pusat peribadatan orang-orang Nasrani. Disitulah Baitul Maqdis sang Imran. Keluarga Imran, ma'asyiral muslimin, Mansha Imran ibn Mansha ibn Daud, artinya masih keturunan ya. Hannah bintu Faqud. Allah takdir ketika Imran ini dan istrinya berjalan-jalan di padang pasir, kemudian beristirahat di bawah pohon, dia melihat akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nazarnya dia mengatakan sebagaimana, wa idh qalat imra'atu Imran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dia mengatakan, ya Allah, kata istri Imran Hannah ini, aku bernazar kepadamu, kalau aku punya bayi, aku mengandung laki-laki, Baitul Maqdis, dan aku wakafkan dia hidup di Baitul Maqdis. Itulah nazarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi ketika melahirkan, karena di saat itu kan enggak ada laki-laki ke perempuan gitu ya. Tapi kalau banci tak ada, laki-laki perempuan saja. Ya. Kok dia bukan salah ketika di perutnya? Ya. Apa namanya, Hannah ini tidak tahu kalau isi perutnya itu bayi laki-laki. Apa alasannya? Satu, karena laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Yang kedua, melakukan khidmat dibandingkan perempuan, karena perempuan kan ada waktu haidnya. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu tidak ada aib, bisa berkumpul dengan siapapun. Sementara perempuan kan tidak, nanti takut digoda, memfitnah dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, tidak ada tuduhan bagi laki-laki. Kalau perempuan hamil saja dituduh kan begitu. Mana laki-laki hamil, kecuali ada akangnya. Ya. Artinya bahwa bukan kanker, tumor ya. Jadi kenapa Hannah ini ingin punya anak laki-laki? Karena sebab-sebab tadi. Setelah keluar, rupanya bukan anak laki-laki, anak perempuan pula. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, walaysa dzakaru kal untha, dan berbeda laki-laki, tidak sama dengan samaituha Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Jadi Maryam itu yang memberi nama Allah sendiri. Dan ketika Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki sama dengan perempuan, maknanya walaupun tapi dia bisa menjangkau semua laki-laki. Karena Rasul mengatakan kamula minar rijal kathirun, laki-laki sempurna itu banyak, tetapi perempuan yang sempurna itu cuma 4. Pertama, istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Yang kedua, ibunda Isa, Maryam bintu Imran. Yang ketiga, Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Fatimah bintu Rasulillah. Inilah 4 wanita terbaik dunia. Salah satunya siapa? Salah satunya Maryam. Ya. Karena Maryam ini adalah wanita yang luar biasa.
wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat bagaimana Allah janji membuat perlindungan kepada Maryam, dan sesungguhnya saya akan melindungi Maryam dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Karena begini ikhwan, Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa syaitanu yamassuhu hina yulad fayastahillu sarikhan min masyati syaitan iyahu illa Maryam wabnaha, kata Rasul. Ketika anak dilahirkan, maka setan pasti akan menusuknya dengan jarinya di lambung kirinya atau kanannya hingga bayi itu menangis. Kenapa? Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Itu karena ditusuk lambungnya sama setan itu, tapi tidak membahayakan bayi. Setan menusuk itu ingin ngasih tahu, aku musuhmu mulai hari ini, maksudnya memberitahu permusuhannya. Maka semua bayi termasuk antum ini pernah ditusuk lambungnya sama setan saat lahir ya. Makanya ada yang kesetanan juga waktu tidur ngantuk. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kecuali dua tidak pernah ditusuk setan saat lahirnya, kata Rasul, illa Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan putranya Isa bin Maryam. Allah lindungi dari syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara bagi Maryam bintu Imran. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi ketika kemudian nazarnya diterima, lahirlah Maryam bintu Imran. Allah takdirkan saat hamil Imran meninggal dunia. Artinya ketika Maryam lahir, dia menjadi wanita yatim karena ayahnya meninggal, sementara ibunya sudah tua, tidak sanggup merawatnya, dan dia sudah bernazar untuk memberikan bayi yang baru lahir ini. Dalam riwayat ketika melahirkan saja langsung dibungkus, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis, langsung diserahkan kepada Zakaria. Tetapi orang-orang di Baitul Maqdis, ahli ibadahnya, para ruhbannya tidak terima. Kami juga mau, wahai Zakaria, jangan engkau saja yang memelihara, karena itu anak dari orang suci Imran, keluarga terbaik dan termulia. Akhirnya kata Zakaria gini saja, saya tidak bisa langsung memiliki bayi ini, bagaimana kalau kita taruhan? Kumpulkan semua ruhban, semua padri-padri, semua pendeta-pendeta ahli ibadah, kita qur'ah, kita mengundi siapa yang berhak untuk mengkafil anak bayi Maryam ini. Akhirnya semua ubad pada datang dari mana-mana. Bagaimana caranya? Kata Zakaria, cara undian kita sepakati, masing-masing kalian bawa pena, bawa pulpen, bawa patlot ya. Kemudian masing-masing kalian berdiri di tepi sungai yang deras. Maka berjejerlah para rahib, para pendeta, para padri, orang-orang ahli ibadah itu berjejer semua di tepian sungai. Kata Zakaria, kalau seandainya kolam kalian dilempar ke sungai itu hanyut, berarti kalian kalah. Tapi kalau pena kalian dilempar justru dia melawan arus, maka kalian menang. Akhirnya semua pena dilempar ke sungai itu, ya hanyutlah. Gimana? Pena dilempar ke sungai hanyut. Ternyata cuma satu yang tidak hanyut, justru dia melawan arus jalannya, penanya Zakaria. Lah ketika itulah maka Zakaria menang undian, maka dia berhak untuk mengkafil Maryam. Maka Zakaria dan istrinya akhirnya pun mengkafil merawat Maryam sedari kecil. Betul-betul diletakkan di atas Baitul Maqdis, ruangan khusus di mihrab, tidak pernah keluar dari situ.
Jadi betul-betul dirawat di situ saja sedari kecil sampai kemudian agak besar. Ketika umur 10 tahun ada peristiwa yang aneh. Ketika Zakaria kemudian masuk ke dalam mihrabnya, tiba-tiba kemudian di situ banyak makanan. Setiap hari ketika masuk ke mihrabnya banyak makanan. Makanan ini tidak tahu siapa yang ngantar, tiba-tiba ada saja di situ. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke dalam ruangan tempat ibadahnya Maryam, banyak makanan di situ. Anehnya lagi, makanan yang tidak ada di musim panas ada pula di musim panas. Makanan yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim dingin. Artinya makanan yang belum ada musimnya sudah ada pula di situ. Zakaria ini kan juga diuji oleh Allah. Sudah lama menikah, istrinya mandul, tidak punya anak. Tapi ketika melihat peristiwa itu, Zakaria berpikir, kalau Allah sanggup mendatangkan makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin, masa Allah tidak bisa memberikan rizki anak kepadaku? Maka dia terus berdoa. Akhirnya istrinya Zakaria pun hamil, lahirlah Yahya ibn Zakaria. Itu nanti kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Maryam kemudian tumbuh menjadi wanita ahli ibadah, ruku, sujud, tidak ada hari-hari kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji Maryam. Betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Maryam ini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan ketika usianya belasan tahun, 13 lebih begitu, Maryam ini ingin keluar buang hajat. Memang begitu, ya. Jadi ada sebabnya. Kalau Allah menghendaki sesuatu kan, idza aradallahu syai'an ahya asbabah. Kalau Allah menghendaki sesuatu kan Allah harus hidupkan dulu sebabnya tuh. Maryam keluar untuk buang hajat, menjauhi Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dia dihadang oleh laki-laki tampan sekali. Laki-laki yang sangat putih, bersih, tampan, tiba-tiba menghadang Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakan wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat sebelah timur dari Baitul Maqdis. Fattakhadat min dunihi hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu dia memasang tabir melindunginya, pakai pakaian yang tebal, tidak kelihatan apapun kecuali matanya. Kata Allah, lalu kami utus ruh kami Jibril, kemudian disuruh untuk tasyakkul, menyerupai manusia yang sempurna, yang paling tampan. Tiba-tiba Jibril yang dalam bentuk manusia tampan itu menghadang Maryam. Lihat, Maryam tidak pernah melihat laki-laki di mihrabnya. Sekali diperlihatkan laki-laki tampan sekali. Kalau wanita di zaman sekarang langsung salaman, hai siapa namanya, jomblo atau apa gitu. Tapi Maryam wanita suci, dia mengatakan qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Allah, jauhi aku jika engkau orang yang bertakwa. Dia menjaga kesuciannya. Bukan kayak wanita sekarang pegang handphone cari pula pertemanan. Si Alan, si Awam, siapa namanya? Alan pula ya. Sebut-sebut ya. Ngapain cari-cari teman di Facebook? Kayak beli kecoa dalam karung itu namanya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Jibril mengatakan, qa innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah
untuk menyampaikan anugerah kepadamu wahai Maryam, seorang anak laki-laki yang kelak akan disucikan Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan Isa bin Maryam ini memiliki beberapa nama. Ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan kalimah, ada yang mengatakan Ruhul Qudus itu ya. Ada yang mengatakan Al-Masih. Jadi Isa itu punya 4 nama. Isa, kalimah, Al-Masih, Ruh. Itu nama Isa. Kenapa disebut kalimah? Kenapa disebut Al-Masih? Kenapa disebut Ruh? Karena kalimat itu Isa diciptakan sama dengan Adam, kun fayakun. Kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena proses manusia itu ada yang diciptakan Allah tanpa ayah dan bapa, Adam alaihi salatu wassalam.